Di sini kita akan menunjukkan beberapa kesalahan hitam saat menghadapi Queen's Gambit. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Kita langsung pada permainannya. Queen's Gambit terjadi dimulai dari pion D4, pion D5, pion C4. Queen's Gambit. Queen's Gambit atau gambit menteri ini adalah pengorbanan pion sementara agar menteri dapat bergerak di awal permainan. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk menguasai medan tengah di awal permainan agar lawan terdesak dan serba salah. Tapi buat pemain catur yang menggunakan Queen's Gambit ini tidak boleh lengah dalam mempertahankan bagian tengah, karena jika gagal, pengguna Queen's Gambit bisa terancam kalah. Queen's Gambit itu ada dua versi, ada Queen's Gambit ditolak, ada juga Queen's Gambit diterima. Jika pada posisi ini hitam D kali C4, itu yang disebutnya Queen's Gambit diterima. Dan jika hitam tidak melakukan D kali C4, itu termasuk Queen's Gambit ditolak. Kita akan bahas sebagian contoh gerakan-gerakan Queen's Gambit yang ditolak dan yang diterima. Dan juga kita akan membahas saat Queen's Gambit gagal dan dapat dikalahkan oleh hitam. Oke, kita lanjut pada permainannya. Pertama, kita akan membahas dulu jika hitam D kali C4 alias pion kali pion. Queen's Gambit diterima. Banyak sekali variasi setelah hitam pion kali C4. Ada yang kuda ke C3, ada yang pion ke E4, ada yang kuda ke F3, dan ada pion ke E3. Kita bahas pion ke E3 terlebih dahulu ya. Dengan majunya pion ke E3, secara otomatis pion C4 jadi terancam gajah. Dan kesalahan hitam di sini dimulai dari pion ke B5 melindungi pion. Dengan gerakan hitam seperti itu, putih akan menekan hitam. Ada yang dengan kuda ke C3 mengancam pion. Ada juga dengan pion ke A4. Kesalahan hitam akan semakin fatal jika hitam terpancing untuk melindungi pion tersebut. Kita tunjukkan jika putih pion A4. Putih akan terus menekan hitam nantinya. Misalkan dilindungi dengan pion ke A6. Ya jelas, ini keuntungan buat putih. Karena putih akan dapat posisi. Putih akan pion kali pion. Apalagi jika pion putih ditangkap dengan pion, hitam akan kehilangan benteng. Atau begini, setelah putih pion ke A4, hitam melindunginya dengan pion ke C6. Ya sama, pion kali pion. Jika pion kali pion kembali, hitam akan kehilangan benteng juga, karena menteri akan bergerak ke F3, mengancam benteng. Benteng tidak ada jalan untuk kabur. Dan tidak ada satupun perwira hitam yang dapat menutup serangan menteri terhadap benteng. Atau tadi itu, setelah putih pion ke A4, hitam melindunginya dengan gajah. Pion kali pion, gajah kali pion. Putih akan mengeluarkan kudanya ke C3 mengancam gajah. Hitam tetap berusaha melindungi pion C agar tidak hilang. Misalkan pion ke C6 melindungi gajah. Menteri ke F3. Fungsinya menteri ke F3 ini adalah untuk membantu kuda menangkap gajah. Jika gajah dapat ditangkap, tentu pion hitam tidak dapat menangkap kuda, karena benteng terancam hilang dengan menteri. Dan langkah hitam yang lebih parah itu, jika gajah mundur ke A6, maka benteng akan menangkap gajah.
kuda kali benteng, menteri kali pion, skak. Menteri menutup, menteri kali benteng, skak. Menteri menutup, menteri kembali ke C6, skak. Menteri menutup, menteri kali kuda. Kita lihat lagi ke posisi ini. Setelah hitam D kali C4, tadi kan kita memperlihatkan gerakan pion ke E3. Dan di sini kita akan tunjukkan kesalahan hitam saat putih menggunakan gerakan pion ke E4. Ada banyak variasi gerakan balasan hitam setelah putih pion ke E4. Ada yang kuda ke F6, ada yang pion ke G6, dan sebagainya. Dan di sini kita akan perlihatkan balasan hitam ke C5 terlebih dahulu, karena ini lebih singkat dan setelahnya akan ada yang sangat menarik untuk dipahami, dan juga agar kalian tidak terjebak dengan permainan hitam seperti ini. Tujuan hitam yaitu jika pion kali pion, menteri akan kali menteri. Setelah raja kali menteri, hitam dapat menguasai permainan karena putih tidak dapat rokade, dan hitam akan memberikan serangan bertubi-tubi nantinya menekan putih. Padahal putih tidak akan pion kali pion, tapi akan memajukan pion ke D5, menghadang pergerakan kuda ke C6. Jika hitam kuda ke F6 mengancam pion, putih dapat melindungi pion dengan kuda ke C3. Buat hitam yang ingin menangkap pion E4, akan berupaya menjebak putih dengan memajukan pion ke B5. Tujuannya jika putih menangkap pion dengan kuda, hitam akan dapat menangkap pion E4 dengan kudanya. Bahkan putih dapat menyerang kuda dengan menggerakkan menteri ke A5, skak. Setelah kuda menutup, kuda kali pion menekan kuda. Padahal pada posisi ini putih akan menggerakkan gajahnya ke F4. Dan kesalahan hitam dimulai dari gerakan gajah ke A6 melindungi pion. Putih akan menggerakkan kuda ke F3. Ini adalah awal kemenangan posisi dari putih. Jika hitam memajukan pion ke B4 mengancam kuda, karena bertujuan ingin menangkap pion E4, ini adalah pergerakan yang sangat fatal dari hitam. Putih gajah kali kuda. Nah, di posisi ini kalian akan mendahulukan yang mana? Apakah benteng kali gajah terlebih dahulu? Ataukah pion kali kuda terlebih dahulu? Tentu saja, buat hitam yang tetap fokus pada niatnya, yaitu ingin menangkap pion E4, akan mendahulukan pion kali kuda terlebih dahulu. Pion kali kuda, menteri ke A4, skak. Menteri menutup, menteri kali gajah. Apakah langkah terbaik buat hitam saat posisi ini? Apakah kalian akan benteng kali gajah terlebih dahulu? Ataukah pion kali pion terlebih dahulu? Yang paling memungkinkan di sini pasti pion kali pion terlebih dahulu mengancam benteng. Karena jika gajah kabur dari ancaman benteng, hitam akan pion kali benteng, promosi menteri, skak. Dan hitam lebih unggul karena dapat benteng. Putih tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pastinya lebih memilih kehilangan gajah dong, yaitu menggeserkan benteng ke B1, menghindari ancaman pion, sekaligus
mengancam balik pion. Barulah benteng kali gajah melindungi pion. Putih kuda ke E5 mengancam menteri. Hitam pastinya akan ke B7 mengadu menteri. Karena ada harapan pion B-nya nanti dapat digunakan sebagai alat untuk menekan putih. Coba kalian cermati posisi ini. Silahkan kalian pelajari. Apakah menteri perlu untuk kabur kali pion? Apakah gajah kali pion? Apakah menteri harus kali menteri? Nah, pada posisi ini putih akan apa yo? Iya, betul sekali. Benteng kali pion. Buat yang belum tahu atau yang tidak berpikir ke situ, pasti kaget kan? Karena hitam dihadapkan dengan dua pilihan perwira gratis dari putih. Jika menteri kali menteri, benteng kali benteng, sekak. Dan hitam hanya punya satu pergerakan lagi, yaitu menutup dengan menteri. Benteng kali menteri, skakmat. Tidak ada satu perwira pun dari hitam yang dapat menutup sekak. Dan raja tidak dapat bergerak karena ada kuda. Lalu bagaimana jika putih lebih memilih menteri kali benteng? Jika menteri kali benteng, putih akan menggerakkan menteri ke C6, sekak. Hitam hanya ada dua pilihan langkah terakhir. Jika ditutup dengan kuda, akan skakmat dengan menteri kali kuda. Jika raja geser ke D8, kuda kali F7, skakmat. Raja tidak dapat bergerak karena ada menteri. Kita lihat lagi ke posisi ini, yaitu setelah pion kali pion. Tadi kan kita sudah tunjukkan balasan putih dengan pion ke D3. Kita sudah menunjukkan gerakan pion ke E4. Dan di sini putih akan membalas dengan kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3, di sini ada dua balasan hitam yang akan kita tunjukkan, yaitu ada yang pion ke A6 dan ada yang kuda ke F6. Pertama, hitam membalas dengan pion ke A6. Bermaksud akan memajukan pion ke B5 nantinya jika gajah mengancam pion. Misalkan putih memajukan pion, membuka serangan gajah terhadap pion. Lalu hitam pion ke B5, melindungi pion. Dan di sini putih tidak menggerakkan pion terlebih dahulu, tapi mengeluarkan kuda ke C3. Setelah hitam mengeluarkan kudanya ke F6, barulah putih memajukan pion ke E4, membuka ancaman gajah terhadap pion C4. Dan hitam melindunginya dengan memajukan pion ke B5. Lalu putih memajukan pion ke E5, mengancam kuda. Kuda ke D5 mengajak pertukaran kuda. Jika kudanya ditangkap dengan kuda, jelas ini keuntungan buat hitam, karena menterinya akan duduk di petak D5. Dan di sini putih mulai melakukan serangan dengan memajukan kuda ke G5. Hitam pion ke E6, menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Menteri ke D7 melindungi petak F7. Kuda kali kuda
pion kali kuda. Lalu putih akan kuda kali pion. Lalu kenapa bang? Pada posisi ini tidak pion langsung saja mengancam menteri. Ini karena hitam pastinya akan ke F7 mengunci pergerakan pion. Dan terpaksa putih akan mengadu menteri. Karena jika tidak mengadu menteri, pion akan hilang nantinya. Gajah hitam akan skak dulu, lalu benteng mengunci pergerakan kuda. Jadi di sini kuda kali pion H7 mengancam skak benteng. Jika hitam pion ke G6 mengancam menteri, kuda akan ke F6 skak benteng dan menteri. Raja geser, menteri akan kali benteng nantinya. Jadi langkah terbaik buat hitam itu, bentengnya harus geser ke G8. Lalu putih akan menggerakkan gajahnya ke E2. Jika hitam gajah ke B4 sekak, gajah akan menutup. Gajah kali gajah sekak, raja kali gajah. Kesalahan hitam dimulai dari gerakan menteri ke E6 bermaksud menutup pergerakan pion. Kuda ke G5 mengancam menteri. Kesalahan fatal dari hitam itu jika menteri geser ke D7. Pionnya akan maju mengejar menteri, sekaligus mengancam skak benteng pada petak F7. Pion tidak dapat kali pion karena terkunci menteri. Setelah menteri geser, pion kali pion skak benteng. Raja geser, pion kali benteng, promosi menteri. Kesalahan yang sangat fatal buat hitam itu jika tadi rajanya geser ke F8 melindungi benteng. Kuda akan bergerak ke H7 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Di sini hitam membalas dengan kuda ke F6. Lalu putih pion ke E3 membuka serangan gajah terhadap pion C4. Dan hitam melindunginya dengan pion ke B5. Putih memajukan pion ke A4 mengancam pion. Hitam melindunginya dengan pion ke C6. Pion kali pion, pion kali pion kembali, dan putih memajukan pion ke B3. Kesalahan hitam di sini yaitu gajahnya bergerak ke A6, tetap berusaha mempertahankan pionnya. Ya jelas, kuda dapat leluasa bergerak ke E5, membantu pion menyerang pion C4. Hitam pion kali pion. Dan pada posisi ini, menteri tidak perlu menyerang benteng ke F3 karena benteng masih dapat diselamatkan. Jadi, gerakan putih di sini yaitu benteng kali gajah. Karena kelemahan hitam saat ini ada pada jalur B5.
Jadi setelah pelindungnya yaitu gajah dapat dihilangkan, gajah dapat kali pion skak nantinya. Dan langkah yang paling fatalnya yaitu hitam kudanya kali benteng. Jika kudanya masih di tempatnya, pastinya menteri masih dapat diselamatkan. Setelah kuda kali benteng, gajah kali pion skak. Tidak ada pilihan kan buat hitam selain menutupnya dengan kuda? Dan seterusnya gajah kali kuda skak. Jadinya hitam dipastikan kalah karena akan kehilangan menterinya dengan kuda. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Di sini kita akan perlihatkan kesalahan hitam setelah hitam menjawab dengan pion ke D6 menolak gambit. Ada dua jawaban dari putih setelah hitam pion ke D6 yang akan kita perlihatkan. Ada yang menjawab dengan kuda ke C3. Ada juga yang menjawab dengan kuda ke F3. Pertama, kita perlihatkan kesalahan hitam setelah kuda ke C3. Di sini ada dua jawaban dari hitam yang akan kita tunjukkan. Ada yang pion ke C5, ada yang kuda ke F6. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Pertama, kita akan perlihatkan balasan hitam pion ke C5. Putih akan pion kali pion. Dan hitam pion kali D4. Mengancam kuda. Harapan hitam, menteri putih itu kali pion. Padahal pada posisi ini putih dapat mengungguli permainan dengan memberi jebakan menggratiskan kuda, yaitu putih tidak menteri kali pion, tapi akan pion kali pion D6, membiarkan kuda dimakan pion. Jadi jika hitam pion kali kuda, jelas putih akan unggul posisi karena pion kali pion skak. Tentu buat hitam yang melihat menterinya terancam, tidak akan berani raja kali pion karena menterinya dapat hilang ditangkap menteri. Berarti raja harus geser ke E7. Dan di sini barulah terlihat keunggulan putih karena pionnya akan kali kuda. Promosi kuda skak. Putih sudah unggul pion. Apalagi jika hitam melakukan kesalahan fatal, yaitu benteng kali kuda. Jelas menterinya akan hilang. Putih akan menggerakkan gajah ke F5 skak. Sekaligus menteri terancam hilang. Tak ada perwira hitam yang dapat menutup skak karena kudanya sudah hilang ditangkap pion. Jadi raja geser, menteri kali menteri. Dan sekarang kita lihat yang lebih seru lagi nih. Kita kembali ke belakang, yaitu setelah kuda ke C3. Di sini hitam tidak pion ke C5, tapi membalas dengan kuda ke F6. Putih kuda ke F3. Hitam pion C6. Putih pion ke E3. Hitam kuda D7. Putih gajah D3. Membuka jalan rokade pendek. Hitam gajah E7. Membuka jalan rokade juga. Putih rokade pendek.
hitam juga rokade pendek. Permainan masih seimbang, dan putih mulai memberikan serangan dengan pion ke E4. Pion kali pion, gajah kali pion. Dan dari sini hitam mulai melakukan kesalahan. Bentengnya bergerak ke E8. Dan putih akan menekan hitam dengan menggerakkan kuda ke G5. Hitam pion ke H6 mengusir kuda. Dari posisi inilah keunggulan putih akan terlihat. Putih akan mengorbankan dua perwiranya. Pengorbanan pertama yaitu kuda kali pion, raja kali kuda, lalu gajah kali pion, skak, raja kali gajah. Dan putih akan mengungguli permainan. Menterinya bergerak ke B3, skak. Di sini ada dua kemungkinan buat hitam menjawab posisi ini. Hitam bisa menggeserkan raja ke D6, atau mungkin juga menutup sekak dengan kuda. Kita akan bahas semuanya satu persatu. Jika hitam menggeserkan raja ke D6, gajah akan ke F4, sekak. Tidak ada pilihan buat hitam selain menutupnya dengan kuda. Setelah hitam menutup dengan kuda, putih sudah bisa santai, karena kuda hitam tidak akan kemana-mana. Putih bisa menggerakkan benteng ke D1. Atau juga buat putih yang males mikir, bisa saja pion kali kuda. Kita akan perlihatkan keduanya. Pertama, gerakan benteng ke D1. Ini adalah ancaman sekak menteri. Pastinya hitam akan menggeserkan rajanya agar tidak terjadi sekak seter dengan benteng. Pion kali kuda dan menteri terancam benteng. Kuda saat ini sedang terancam pion juga. Jika hitam sayang terhadap kudanya, pastinya akan digunakan buat menutup ancaman benteng terhadap menteri. Kuda ke D7, pion ke E6, sekak. Dan hitam hanya dapat menutup dengan gajah. Gajah kali gajah, sekak mat. Dan sekarang kita lihat hasilnya buat yang males mikir, yaitu pion kali kuda, sekak. Langkah terbaik hitam, raja geser ke C7. Pion kali kuda, sekak. Gajah menutup sekak dan raja masih dapat diselamatkan. Tapi bagus ya, karena benteng masih bisa ke D1 mengunci pergerakan gajah mengancam menteri. Tapi jika setelah putih pion kali kuda sekak, raja gesernya salah, yaitu geser ke D7, ya pion tidak akan kali kuda, tapi akan dimajukan ke E6, sekak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Saat menteri ke B3, sekak. Bagaimana jika ditutup dengan kuda? Di sini putih akan kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, menteri kali pion, sekak. Raja hanya dapat geser ke F6. Menteri ke F5, sekak mat. Lalu bagaimana jika setelah kuda kali kuda tadi, hitam tidak pion kali kuda, tapi geser ke F7, mencoba untuk kabur? Kuda akan diangkat ke F4, sekak.
Jika raja geser ke F8, kuda akan ke G6, skakmat. Jika setelah kuda diangkat tadi, skak, raja gesernya ke F7, menteri akan mengejar ke E6, skak. Raja hanya dapat geser ke G5. Menteri mengejar ke G6, skak. Dan raja hanya tersisa satu gerakan lagi, yaitu geser ke H4. Dan di sini putih tinggal pilih akan mematikan hitam menggunakan apa. Karena putih ada 3 pilihan untuk mematikan hitam di sini. Bisa dengan menteri ke H5, bisa dengan menteri ke G3, dan bisa juga pion ke D3. Kita kembali lagi ke belakang. Dan di sini kita akan tunjukkan kesalahan hitam yang menolak dengan kuda ke F6, mengawal pion D5. Di sini putih dapat melakukan pion kali pion, dan hitam bisa saja menteri kali pion. Lalu putih kuda ke C3 mengancam menteri. Lalu bagaimana jika kuda yang kali pion? Jika kuda kali pion, putih akan memajukan pion ke E4 mengancam kuda. Lalu kuda ke B6 mengontrol petak C4 dari serangan gajah. Putih kuda ke C3, hitam kuda ke C6 menyerang pion D4. Dan putih akan melindungi pion dengan kuda ke F3. Pada posisi ini, pion D4 ada pada perlindungan menteri dan kuda F3. Jadi, jika salah satu pelindung pion D4 dapat ditangkap, pasti pion D4 akan didapatkan oleh hitam. Dan pada posisi ini, kesalahan hitam dimulai dari gerakan gajah ke G4 mengunci pergerakan kuda, karena bertujuan akan mendapatkan pion D4. Dan pada posisi ini, putih dapat melakukan jebakan dengan memajukan pion ke D5 mengancam kuda. Jebakannya yaitu putih memberikan jalan agar kuda yang diancam pion ini bergerak ke E5 menyerang kuda. Jika benar kuda bergerak ke E5, ini sebetulnya gerakan yang sangat fatal. Sepintas sih, memang hitam terlihat sangat menekan putih dan menguasai permainan. Karena buat hitam yang belum tahu gerakan putih pada posisi ini, akan berpikir bahwa putih tidak akan berani menangkap kuda E5 ini, karena menterinya bisa hilang. Padahal, dengan bergeraknya kuda ke E5, ini sama saja dengan memberikan kuda gratis pada putih. Lihat saja, kuda kali kuda, gajah kali menteri. Gajah ke B5, skak. Pasti hitam akan menutupnya dengan pion. Karena jika ditutup dengan kuda, gajah kali kuda, skak. Dan tidak ada pilihan buat hitam selain menteri kali gajah. Dan nantinya hitam akan kehilangan menteri ditangkap kuda. Ya jelas hitam pastinya akan menutup dengan pion. Dan putih pion kali pion. Jika hitam pion kali pion kembali, hitam akan kehilangan menteri juga. Gajah kali pion, skak. Kuda menutup skak. Gajah kali kuda, skak. Menteri kali gajah. Kuda kali menteri. Jika hitam raja kali kuda, putih raja kali gajah.
Dan jika setelah pion kali pion tadi, hitam mengancam kuda dengan menteri ke D6, tetap akan kehilangan menteri juga, sekaligus akan kehilangan benteng. Pion kali pion, skak. Jika ditutup dengan kuda, pion kali benteng, promosi menteri, skak. Setelah ditutup dengan menteri, menteri kali menteri, dan skak mat. Jika tadi raja geser ke D8, putih akan kali benteng, promosi menteri, skak. Dan langkah yang paling fatal saat pion kali pion tadi itu, yaitu jika menteri bergerak C7. Pion kali pion, skak. Jika ditutup dengan kuda, promosi menteri, skak. Menteri menutup, gajah kali kuda, skak mat. Dan jika saat pion kali pion, skak, raja geser ke D8, maka kuda kali F7, skak mat. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Lalu bagaimana cara menghadapi Queen's Gambit? Nah, di sini kita akan perlihatkan salah satu contohnya. Jika kita sebagai hitam lalu menghadapi Queen's Gambit, coba kita lawan dengan gambit juga, yaitu pion ke E5. Kita putar dulu posisi caturnya ya, biar enak melihatnya karena saat ini kita sebagai hitam. Inilah gambit balasan dari kita sebagai hitam, yang dinamakan gambit balasan Alabin, yaitu kita berupaya untuk menguasai permainan dengan cara memberikan pion gratis agar lawan mau memakannya, sehingga kita dapat menyerang balik dengan cepat karena putih terjeda atau kalah tempo dalam permainan. Di posisi ini bisa saja putih melakukan langkah yang lainnya tanpa mempedulikan pion kita yang gratis ini. Dan kita juga mungkin akan melakukan langkah yang berbeda. Ibaratnya pion kali pion D5, maka menteri kali pion. Dan posisi kita masih menekan putih. Karena jika kuda mengancam menteri ke C3 juga, kita masih dapat menguncinya dengan gajah. Kita lihat lagi ke posisi setelah putih memajukan pion ke C4, memberikan pion gratis. Dan kita balas dengan memberikan pion gratis juga ke E5. Nah, di posisi ini, jika putih melakukan pion kali pion E5, maka secara otomatis pion kita dapat bergerak ke D4, menghadang pergerakan kuda ke C3. Dan harapan kita di sini, putih merasa terganggu dengan pion kita ini, sehingga putih memajukan pionnya ke E3 mengancam pion. Jika benar itu terjadi, maka gajah kita ke B4, skak. Putih tidak dapat menutup dengan kuda ke C3 karena ada pion. Langkah yang paling terlihat aman yaitu putih menutupnya dengan gajah. Dan jika raja geser ke putih, itu sangat nampak merepotkan buat putih. Jika benar putih menutup skaknya dengan gajah ke D2, kita pion kali pion E3 dan membiarkan gajah kita tanpa perlindungan. Itulah jebakan dari kita untuk mempercepat kemenangan. Jika gajah kali gajah, maka pion kali pion, skak, sekaligus mengancam kuda. Dan putih tidak dapat memakan pion kita karena menteri bisa hilang dimakan menteri. Pastinya geser ke E2, masih melindungi menterinya. Di sini kita belum dapat mengincar menteri dengan gajah ke G4, skak, karena masih ada kuda yang dapat menutup.
Jadi kita pion kali kuda terlebih dahulu. Dan pionnya kita jadikan kuda, skak. Di sini putih masih dapat melindungi menterinya dengan raja geser ke E1. Tapi jika benteng kali kuda, maka gajah ke G4, skak. Raja geser, kita makan menterinya. Nah, begitulah salah satu teknik dan trik kita untuk membalas pembukaan Queen Gambit. Sekian dulu, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.